Wah, pintu apa ini? Oh ya, perkenalkan nama saya Budi. Hai Budi. Jadi, Budi akan menjelajah dunia magic serta menemani kita mempelajari tentang demonstrasi. Mari kita mulai. Gas. Ayo. Saya Wahyu. Hai, saya Alkon Nurunita Wijaya. Halo, saya Nurpatira Ramadhani. Salam kenal. Apa itu demonstrasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Loh, nggak bahaya tah? Eits, tunggu dulu. Demonstrasi yang kita maksud di sini, yaitu demonstrasi, adalah peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi gitu, Budi. Oke. Nah, adapun pengertian metode demonstrasi. Demonstrasi berasal dari kata demonstration yang berarti petunjuk. Metode demonstrasi diartikan sebagai suatu penyajian, pelajaran dengan peragaan dan mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Aku di sini. Metode pembelajaran demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan atau urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dalam penerapan metode demonstrasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan yaitu pertama, untuk memperjelas materi pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan keterampilan praktis. Adapun terdapat manfaat penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, yaitu dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar. Yang kelima, fleksibilitas dalam pengajaran. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode demonstrasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Cakep. Metode demonstrasi adalah teknik mengajar dengan cara memperagakan suatu proses atau tindakan secara langsung. Berikut adalah jenis-jenis metode demonstrasi yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk kepada metode demonstrasi yang pertama yaitu demonstrasi langsung. Guru langsung memperagakan praktik ibadah seperti wudhu atau sholat sehingga siswa dapat melihat dan meniru langkah-langkahnya dengan mudah. Yang kedua yaitu metode demonstrasi tiruan. Guru menggunakan alat peraga atau model seperti boneka untuk menjelaskan ibadah haji atau tata cara pemakaman agar konsep yang kompleks lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi proses. Memperagakan langkah-langkah suatu proses, misalnya cara membuat makanan halal atau menghitung zakat, agar siswa memahami teori dan praktik secara bersamaan. Yang keempat yaitu metode demonstrasi partisipatif. Siswa ikut mencoba praktik yang didemonstrasikan seperti sholat di bawah bimbingan guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Dan yang kelima yaitu demonstrasi multimedia. Menggunakan teknologi seperti video atau presentasi digital untuk menjelaskan materi secara visual dan interaktif. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Langkah-langkah metode demonstrasi meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, hal yang dilakukan adalah yang pertama, merumuskan tujuan yang jelas, baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat ditempuh setelah metode demonstrasi berakhir. Yang kedua, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, selama demonstrasi berlangsung, seorang guru hendaknya introspeksi diri apakah keterangan-keterangannya dapat didengar dengan jelas oleh peserta didik, ataukah semua media yang digunakan ditempatkan pada posisi yang baik sehingga setiap peserta didik dapat melihat, dan peserta didik disarankan membuat catatan yang dianggap perlu. Yang kelima yaitu menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan peserta didik. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, memeriksa hal-hal di atas untuk kesekian kalinya. Yang kedua, memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, mengingat pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar demonstrasi mencapai sasaran. Yang keempat, memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya dalam bentuk mengajukan pertanyaan. Yang keenam, menghindari ketegangan. Oleh karena itu, guru hendaknya selalu menciptakan suasana yang humoris. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi, di mana sebagai tindak lanjut setelah diadakannya demonstrasi sering diiringi dengan kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya. Kegiatan ini dapat berupa pemberian tugas seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan lebih lanjut. Selain itu, guru dan peserta didik mengadakan evaluasi terhadap demonstrasi yang dilakukan, apakah sudah berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Nice. Memasuki materi yang selanjutnya, kelebihan metode demonstrasi. Kemudian, keaktifan peserta didik akan bertambah, pengalaman peserta didik bertambah, dapat membantu peserta didik mengingat lebih lama. Dengan melihat dan mengalami langsung, peserta didik memperoleh pengalaman nyata yang mendukung pemahaman lebih mendalam. Selanjutnya, dapat memfokuskan pengertian peserta didik, dapat memusnahkan perhatian anak didik. Demonstrasi membantu memfokuskan konsep yang diajarkan, sehingga siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami. Kemudian, dapat mengurangi kesalahpahaman. Dengan contoh nyata, metode ini membantu menjelaskan hal-hal abstrak, sehingga mengurangi kesalahan interpretasi dari peserta didik. Kemudian yang terakhir, dapat menjawab semua masalah, menghindari coba-coba atau gagal. Kemudian memasuki kelemahan metode demonstrasi. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup lama, tempat dan peralatan yang cukup. Yang kedua, apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi menjadi kurang efektif. Kemudian yang ketiga, memerlukan biaya yang cukup mahal, terutama alat. Selanjutnya, membutuhkan tenaga dan kemampuan yang optimal dari pendidik dan peserta didik. Kemudian yang terakhir, bila peserta didik tidak aktif, metode demonstrasi tidak efektif. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada partisipasi peserta didik. Jika mereka pasif atau kurang bersemangat, pembelajaran akan menjadi tidak efektif karena tujuan metode ini adalah untuk memberikan pengalaman langsung. Oke, saya mulai paham. Dari gambar yang terdapat itu materi pembelajaran agama Islam, salat jenazah, praktek tata cara berwudu. Nah, kalau gambar ini penyembelihan hewan ya? Iya, Budi. Oh, terima kasih ya, saya sudah paham. Terima kasih juga, Budi. Budi. Bye-bye. Dadah, Budi. Ada kata-katanya nggak? Oh iya ada, buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, semoga paham ya.